Guru, aku nggak mau gali sumur. Berkultivasi itu tentang pengalaman. Masa cuma diam di satu tempat? Aliran Guigu kami turun-temurun menjaga 9 sumur naga. Ini menyangkut uap air dunia dan kehidupan rakyat. Sekarang dunia sedang kacau. 9 sumur itu mengering. Khawatir akan ada kekeringan besar. Sebagai muridku, kau harus turun gunung dan memikul tanggung jawab menggali sumur untuk rakyat. Guru, 9 sumur, aku harus cari satu persatu, lalu gali satu persatu. Kalau soal biaya, bukannya paling enggak harus... Tugas besar dititahkan padamu, pasti akan menguji hatimu dulu, membebani tubuhmu. Apa yang guru ajarkan sudah lupa? Berkultivasi itu tujuannya apa? Jangan bicara soal uang di depan orang tua ini. Uang itu sampah, uang itu hal duniawi. Di depan orang tua ini, uang itu hal sepele. Dan satu hal yang penting lagi adalah, kita yang berkultivasi sudah ditakdirkan 5 kekurangan dan 3 cacat. Walaupun kau turun gunung, ingat baik-baik, jangan jatuh cinta. Kalau sekali jatuh cinta, minum dulu. Dasar kultivasimu itu minum dulu. Akan hancur seketika. Guru, bisa nggak sih kamu menghormati aku sedikit? Saat bicara, bisa nggak lihat aku? Aduh, sialan. Guru. Oh iya. Satu sumur, satu jodoh rezeki. Orang tua ini seumur hidup rezekinya tipis. Makanya, cuman bisa gali 2 sumur dalam. Kamu harus berusaha lebih keras. Gali mati-matian, kerahkan semua tenaga. Pokoknya kerahkan semua tenaga. Hai. Guru, masa aku harus turun gunung dengan tangan kosong? Paling enggak kasih aku artefak atau pusaka atau semacamnya dong. Cari-cari dulu. Guru, ini bukan punyamu. Kalau kau terjebak dalam situasi genting, terpaksa banget bisa panggil nomor ini untuk cari aku. Guru, nomor pager? Zaman sekarang siapa yang masih pakai pager? Pergi sana. Guru tenang saja. Wuji pasti tak akan mengecewakan tugas berat ini. Turun gunung gali sumur. Memberi manfaat bagi rakyat. Anjing siapa ini? Aduh, dia datang sendiri. Wah, jodoh rezekiku datang cepat banget. Rezekiku datang cepat sekali ya. Kamu yakin di sekitar sini? Kita sudah mencari setengah hari. Seharusnya di sekitar sini, posisi yang menghadap matahari. Tapi begitu sampai sini, kompasku ini langsung berputar tak karuan. Keluarga Tanaja berkat lindungan leluhur baru bisa menjadi yang teratas di antara 3 keluarga besar. Kalau sampai makam leluhur saja tidak ketemu, apalagi muka Michelle Tanaja ini untuk memimpin grup. Jangan-jangan dia kencing di atas makamnya. Nona, bagaimana kalau kita lihat ke depan lagi? Ya sudah. Lagi cari sesuatu ya? Nikyar adalah pola naga tersembunyi. Wajar kalian tidak menemukannya. Pertemuan kita adalah takdir. Aku bantu kalian. Aku anggap saja berbuat baik untuk rakyat. Baiklah. Dengar ya, tempat ini bentuk gunungnya berputar, menyimpan angin dan mengumpulkan energi. Tapi, aliran energi bumi di sini ada perubahan yang sangat tersembunyi. Inilah yang membentuk pola naga tersembunyi. Kompas biasa sampai di sini, pasti akan terganggu energi bumi. Jadi kacau dan tidak berfungsi.
Nah, posisi Dui, barat, ada kekurangan. Zengong, timur, cekung. Makam leluhur yang kalian cari kira-kira menghadap barat, tapi melenceng. 7 derajat. Kalau tebakanku tidak salah, tempat asal keluarga Tanaja kalian seharusnya ada di tempat aku barusan kencing. Bukan itu maksudku. Maksudku, tempat asal keluarga Tanaja kalian ada di belakang pohon itu. Nona, cepat ke sini. Makam leluhur benar-benar ada di sini. Ini memang makam leluhur keluarga Tanaja. Nona, ayah pernah bilang arah makam leluhur ini berkaitan dengan nasib keluarga. Pola feng shui-nya sangat unik, tidak mudah ditemukan orang biasa. Dia yang punya kemampuan seperti ini pasti seorang ahli. Maksud pemuda tadi itu seorang ahli? Dia adalah penyelamat keluarga Tanaja. Kerahkan semua orang. Harus temukan dia. Angin tersimpan, energi terpusat, naga air bersembunyi. Betul, disinilah. Salah satu dari 9 mata air bumi. Meski tersumbat pasir emas, sumbernya masih ada. Lagi ngapain? Cepat turun. Ayo. Mau apa? Keluarkan. Apa? Apaan sih? Di bawah sini ada logam langka. Grup Su itu sudah berjanji untuk berinvestasi mengembangkannya. Kamu diam-diam menggali apa di sana? Aduh. Lihat, kalian salah paham. Saya ini datang untuk menggali sumur. Sumur ini adalah mata air naga. Kalau tidak digali sampai lancar, desa kalian bisa-bisa mengalami kekeringan besar. Bisa jadi seluruh dunia bakal kacau. Kering? Kering apaan? Kamu pikir aku bodoh? Desa kami sudah lama ikut pembangunan desa baru. Sudah lama pakai air pam. Kamu bohongin aku? Ambil sekop jelekmu itu, pergi gali di sana. Aku susah payah baru nemuin ini. Hari ini kalau aku tetap mau gali gimana? Dasar pengemis busuk, peminta-minta. Berani-beraninya di desa Zhu ini kau masih mau berulah. Ayo, tendang dia, tampol dia. Jangan pukul, jangan pukul. Pukul, tendang dia. Dengarkan dulu dong. Pukul mukanya. Aku bakal balas. Aku beneran bakal balas. Ah! Setelah turun gunung, jangan tunjukkan ilmu bela diri. Kesabaran adalah yang utama. Kalau membawa masalah untuk sekte, guru tua pasti tidak akan memaafkanmu. Berhenti. Ampun ya. Masa mau mengganggu pengemis kecil? Kamu pengemis. Keluargamu semuanya pengemis. Lagi ngomong sama siapa? Gue tampar lo. Lihat dia. Kasihan banget. Bukan. Dia diam-diam mencuri tambang kita. Aku harus menghukumnya, bukan? Nona Su, aku tidak mencuri tambang. Aku kasih tahu, aku tukang gali sumur. Sudahlah, kali ini aku sudah tahu semuanya. Ambil uang ini, beli makanan enak. Aduh, kamu salah paham, Nona Su. Aku benar-benar nggak mau uang. Aku benar-benar hanya ingin... Udah. Ini tambah 300 lagi. Ambil uangnya, beli sepatu yang bagus, cari kerjaan yang benar. Aku... Jangan malu-maluin. Berapa banyak yang kamu mau? Udah cukup lah, Nona Su kan baik banget. Kasih kamu uang lagi. Takut kamu kelaparan. Ambil sekop jelekmu itu. Pergi gali sana. Ada apa? Aku. Sayang. Kamu benar-benar bikin aku susah nyari. Wen Tianhao, kamu mau apa? Tempat ini kampungan banget. Kamu cewek, ngapain susah-susah? Mending cepetan nikah sama aku. Masalah keluarga Su itu cuma perlu sedikit usaha dariku. Bisa aku selesaikan. Kita cocok, pria tampan wanita cantik.
semua senang, betul kan? Wen Tianhao, kamu mau nikah sama aku. Cuman karena mengincar bisnis keluarga Su kan, tanah ini. Keluarga Su yang nemuin duluan. Beberapa hari lagi akan tanda tangan kontrak sama desa. Aku sarankan kamu, lupakan saja niatmu itu. Sudah diambang kematian masih keras kepala. Siapa yang nggak tahu kalian? Grup Su, rantai keuangannya bocor. Tanpa suntikan dana dari keluarga Wen, pengembangan tambang kalian bisa bertahan berapa lama lagi? Nanti, kamu dan papamu harus berlutut minta tolong padaku. Dan aku kasih tahu, kamu adalah wanita yang aku, Wen Tianhao, incar selain aku. Furis di seluruh kota ini siapa yang berani terima kamu? Apa? Kamu lihat baik-baik, dia pacarku. Apaan sih? Aku sarankan kamu nanti, jangan ganggu aku lagi. Bukan apa? Kecilkan suara. Aku kasih tambahan uang. Aku belum setuju, tahu. Hahaha. Bukan sucingan, kamu cari tameng. Paling enggak cari yang agak lumayan lah. Kamu malah cari pengemis. Mau jijikin aku ya? Kamu terlalu meremehkan. Aku Wen Tianhao. Kamu bilang dia pacarmu. Siapa yang percaya? Aku bukan pengemis. Bukan pengemis. Aku ini, aduh. Aduh, Bukan. Kami baru saja kenal. Bukan, aku cuma tukang sumur. Nggak bisa. Uang ini benar-benar nggak bisa aku terima. berani ganggu cewek Wen Tianhao. Serang dia. Bukan, aduh, lagi-lagi. Orang bijak pakai mulut, bukan tangan. Belum tahun baru, nggak perlu sungkem segitu. Bangsat kalian, ayo bangun, tangkap dia. Ayo, tangkap aku, jangan. Di sini nggak boleh tidur, kan? Aduh. Siapa? Astaga. Siapa? Kenapa kamu nabrak mobilku? Apa? Yang nabrakkan kamu. Sudahlah, kebetulan aku lagi baik hati. Pergi sana. Apa katamu? Bukan, kamu keterlaluan. Cingyan. Kok kamu datang? Aku kan takut Wen Tianhao mengganggumu. Jadi buru-buru datang bantu. Wah, Zhao Yi. Tetap cantik banget ya. Cih. Wen Tianhao, orang butuh muka, pohon butuh kulit. Sudah berapa kali Cingyan nolak kamu? Kamu tuli atau buta? Cewek cantik siksa aku ribuan kali. Aku perlakukan dia seperti cinta pertama. Lihat kalian berdua akrab banget kayak sahabat. Gimana kalau aku ambil kamu juga? Satu dingin, satu panas. Sekali gebrak, dapat dua. Sekali gebrak ya, dapat 2 ya. Kamu berani pukul aku? Hari ini kalau aku nggak kasih kalian pelajaran, aku bukan Wen Tianhao. Aku... Astaga, siap. Mereka kabur. Masih tau ngapain, lihat. Tangkap mereka, aduh, sakit. Cepat naik. Pak Kepala Desa, mobilnya aku pinjam dulu. Duduk yang kuat ya. Aduh, itu mobilnya Pak Ye. Pak Lurah pinjam mobilnya sebentar. Duduk yang mantap ya. Aduh, mobil saya. Pak Wen dan kawan-kawannya mereka lari terlalu cepat, Pak Wen. Ah, dasar sekumpulan orang tak berguna. Halo. Sebenarnya kamu mau bawa kami kemana? Cepat berhenti. Tidak apa-apa, kalian tidak perlu berterima kasih padaku. Menyelamatkan wanita cantik dan menolong orang adalah kebahagiaan saya. Itu adalah prinsip saya. Shu Wuji, prinsip hidup. Kalau tadi bukan saya yang mengambil keputusan cepat kan, kalian mungkin sekarang masih diganggu oleh si Wen itu. Dalam situasi seperti tadi, saya hanya menggunakan sedikit trik, lalu membawa kalian keluar dari kepungan. Hati-hati. Shu Wuji. Dia tidak mati kan? Bagaimana kalau saya suruh orang urus dia? Jangan ngomong sembarangan. Bagaimanapun juga dia juga sudah membantu kami. Wajah saya. Kok terasa panas sekali?
kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Ini di mana? Ini rumah saya. Kamu pingsan setelah tabrakan. Kami panggil Lahuohuo mengangkutmu kembali. Dokter sudah memeriksa. Katanya hanya luka luar ringan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak perlu berterima kasih atas jasa saya menyelamatkan nyawamu. Ini semua adalah hal sepele bagi saya. Siapa suruh kamu selamatin? Nona ini tubuhnya sangat berharga. Kalau dia berani mendekatiku, ayah pasti akan menghajarnya. Sebelum ayahmu datang, kamu sudah duluan dipukuli sampai babak belur. Aku. Sudahlah. Rumahmu di mana? Aku akan suruh supir mengantarmu pulang. Aku baru turun gunung, belum punya tempat tinggal. Kalau begitu, kamu tinggal di rumahku dulu. Setelah itu, di luar, kamu jadi pacarku. Di dalam, kamu jadi pengawal pribadiku. Bagaimana? Qingyan. Kamu mau biarkan orang yang asal-usulnya tidak jelas, nabrak pohon dengan mobil, orang seperti ini jadi pengawalmu, bahkan jadi pacarmu, dan mau tinggal di rumahmu? Sudahlah. Menurutku dia juga terlihat jujur dan baik hati. Dengan dia di sini, bisa mencegah Wen Tianhao itu mengganggu lagi. Tanah itu. Kalau benar milik Su Qingyan, aku berada di dekatnya, bukankah lebih mudah menggali sumur? Nona Su, tenang saja. Selama aku ada di sini, si Wen itu aku tidak akan membiarkannya mendekatimu setengah langkah pun. Pasti tidak bisa mendekat dong. Semuanya mengeroyokmu. Kamu memang tahan pukul ya? Kenapa kamu selalu mengataiku hari ini? Sudahlah. Tuan Shu, lukamu belum sembuh. Istirahatlah yang cukup. Kamu juga cepat pulang dan istirahat. Gak boleh. Kamu tinggal sendirian di sini, aku tidak tenang. Hari ini aku juga tinggal di sini. Kakak, kamu benar mau menampung dia? Chu Wuji itu dia tampak seperti orang yang tidak bisa diandalkan. Aku rasa dia juga tidak tampak begitu sembrono. Lihat Wen Tianhao itu. Dia punya banyak pengawal. Sorotan matanya seperti sedang menghindar. Tapi jelas dia punya kemampuan. Lihat cara dia memandangku. Begitu jujur. Seperti benar-benar hanya ingin menggali sumur. Sulit mengetahui hati seseorang. Mungkin dia hanya tertarik pada uangmu. Atau berencana buruk terhadapmu. Sudahlah. Wah, tak tahu mengganggu pikiran orang. Aku bertindak dengan jujur, menjaga diri sendiri. Meski ada wanita cantik di samping, aku tetap tidak tergoda. Kenapa listrik mati tiba-tiba? Ada apa? Kenapa kalian mematikan lampu? Sudah tahu. Pasti Shu Wuji yang berbuat. Dia memang tidak tampak seperti orang baik. Su Qingyan, Zhao Yi, kalian baik-baik? Su Qingyan, Brengsek, aku pukul kamu. Beres mematikan lampu kami, salah paham. Ini kesalahpahaman. aku baik hati melihat kalian. Apakah ada masalah? Masih berani membantah. Lampu di ruangan ini bukannya kamu yang mematikan? Trik seperti ini aku sering lihat. Listrik mati di kamar kamu bukan urusan aku. Kalian tidak masuk akal. Chu Wuji. Aku baru saja dapat pemberitahuan SMS dari pengelola. Kata mereka, ada pemeriksaan listrik mendadak. Aku salah sangka sama kamu. Maaf ya. Zhao Yi, bisa nggak kamu lebih pelan? Oke. Kamu kan laki-laki kok cengeng banget sih? Nih, aku kasih tahu. Kalian cewek-cewek itu wajar sih kewaspadaannya tinggi. Tapi coba kamu lihat, aku nggak salah apa-apa. Tiba-tiba dipukuli. Nggak kasihan apa sama aku? Ya, siapa suruh kamu waktu itu mencurigakan bahwa Lilin masuk? Lagi pula, walaupun kamu nggak sengaja, yang harus kamu lihat ya udah kamu lihat semua. Wajar kamu dipukul. Gelap gulita. Nggak kelihatan apa-apa. Sudah. Obatnya juga udah hampir selesai dioles. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Kamu kenapa? Apalagi datang itu, kali ini sakitnya parah banget lagi.
Kamu ini memang bawaan lahir, tubuh suci yin murni. Setiap kali haid energi dingin mengumpul, makanya sakitnya tak tertahankan. Kamu ngapain? Singkirkan tangan kotormu. Kamu mau cari untung lagi darinya. Jangan bergerak. Kalau kamu nggak mau dia kesakitan, diam saja. Aku lagi bantu dia dengan tenaga dalam untuk menghilangkan energi dingin di tubuhnya. Sepertinya. Beneran udah nggak terlalu sakit. Beneran nggak? Hangat. Nyaman banget. Ini nggak mungkin. Dysmenorrhea kamu itu udah coba berapa resep aja nggak sembuh. Di tangannya pasti diolesin obat herbal. Sini, aku cium. Zhao Yi, kalau kamu nggak mau cepat tua, kedepannya kurang-kurangi begadang baca cerita porno. Lingkaran mata hitam, muka pucat, telapak tangan panas, energi dan darah tidak stabil. Jantung dan ginjal tidak selaras, sulit tidur, banyak mimpi, keringat malam. Kamu terus-terusan menguras energi yin. Muda sekalipun nggak akan kuat. Ini aja kamu bisa tahu? Aku pulang tidur dulu. Zhao Yi, jangan lupa bagikan linknya ke aku juga ya. Xingyan. Aku rasa Chu Wuji ini memang punya kemampuan. Kalian lihat topiku? Wah. Menggali sumur itu urusan penting untuk rakyat. Nggak bisa cuman mengandalkan mereka berdua bantu. Akhirnya mereka berdua tidur. Nggak boleh, aku sendiri yang lihat. Bangun. Iuh. Gimana caranya aku ke sana? Masa harus jalan kaki? Sobat, mau kemana? Ke desa keluarga Ju. Ayo, naik. Bro, sampai. Makasih. Ongkosnya 200.000. Bayar pakai QR atau tunai? Sial, lupa urusan ini. Cepetan, jangan lama-lama. Punya atau enggak sih? Punya, bro, punya. Agak susah ngambilnya. Untungnya sebelum turun gunung, aku ambil barang-barang sang guru. Ini bau apa sih? Nggak punya uang berani naik mobil gratis. Bukan begitu. Ini asli. Yang satu ini aja bisa beli mobilmu, cuman agak berkerak. Bayar atau enggak? Waduh, satu profesi ya, kerak ini. Warna tembusnya. Nggak bisa bayar ongkos. Iya kan bro, aku yang bayarin. Total 200.000 ya? Iya. Dasar lu nggak ngerti barang bagus. Bego banget. Bicara apa sih? Sini, turun bro. Mukanya aja kayak orang bego. Cukup baik kan aku? Makasih banyak, bro. Pasti dong. Kamu ini baru masuk dunia ini ya? Hah? Jualan barang bukan gini caranya. Namaku Zhu Xiaoyong, nanti aku yang jagain kamu. Di rumahku banyak banget barang keren. Ayo, aku ajak kamu lihat-lihat. Boleh juga. Ayo, dengerin ya, barang-barang di rumah gue keren-keren banget. Lu datang aja. Emangnya apa aja? Walaupun lu nggak minta, gue juga mau tunjukin. Sini, duduk. Hati-hati dong, jangan sampai rusak kasurnya. Nggak mungkin. Barang-barang gue lebih hebat dari barang jelek lo itu. Nih, gue kasih lihat nih. Dengan barang-barang ini, lebih ampuh dari apapun. Lihat ya. Lihat yang pertama. Lihat nih lampu Aladin. Lihat, keren kan? Keren banget kan? Lihat nih barang. Pispot siapa nih? Lu bawa ke sini. Ini mah bukan pispot. Tunggu dulu. Ini harus hati-hati. Dulu, Raja Langit Lijing memang memegang pagoda kecil ini. Lihat, hebat nggak? Lebih bagus dari barang lo kan? Ini bedak Ratu Ibu Surga ya? Pintar juga lo, bro. Ini semua dari zaman Ratu Ibu Surga, bro. Lo udah gila ya? Ini barang apa sih? Mana ada yang berharga? Kenapa?
Lu cuman iri aja. Gue ambil yang lebih hebat. Tunggu. Tunggu ya. Cincin kecil jelek itu masih sombong aja di sini. Nih barang, lihat. Keren kan? Diem aja, diem beneran nih. Ini foto bapak lo ya? Ini mah foto kakek lo. Kakek siapa? Kan gua khawatir sama lo. Orang normal mana mungkin beli barang-barang kayak gini? Lo masih bisa khawatir? Lu lihat sendiri ini barang apa sih? Ini asbak dari barat lagi. Lu beli barang apa sih? Bisa nggak sih lu pakai otak? Lo mau cuma iri sama gue. Nanti lo bakal nyangkut di sini pas keluar. Minum dulu, Young Master Wen. Wen Tianhao. Dia kok ada di sini? Sucinyan putus aliran dananya. Aku mau bikin resort liburan di sini. Mending lo kasih tanah ini ke aku. Teken kontrak ini. Ini semua jadi milik lo. Kenapa nggak bilang dari tadi? Hehehe, Tekken sekarang juga. Wahahaha. Rezeki turun dari langit. Pak Kepala Desa! Pak Kepala Desa! Jangan ditekan. Chu Wuji. Lagi-lagi lo dasar. Lo ngapain di sini? Pak Kepala Desa, tanah ini sama sekali nggak boleh dikasih ke mereka. Begitu lo kasih ke mereka, nanti mereka mau bangun fasilitas hiburan. Nanti bakal rusak konstelasi naga tersembunyi minum air ini. Kalau ringan, seluruh desa nggak akan tenang. Kalau parah, bakal ada malapetaka berdarah. Bencana buat anak cucu. Lo tahu nggak? Aku ingat. Lo kan yang beberapa hari lalu si pengemis itu. Becak gue mana? Keluarin. Lagi, Pak Kepala Desa. Gue gebuk lo. Tunggu dulu, Pak Kepala Desa. Waktu lo umur 3 tahun, telapak kaki lo bisulan. Umur 7 tahun disunat, aku, operasinya gagal. Umur 18 tahun impotensi dan ejakulasi dini. Tanah tambang di ujung desa itu. Bagian barat daya longsor. Logam dan air mencekik leher. Sial dalam percintaan. Lo udah dikibulin 7 kali kan? Iya kan? Aku bukan... Pak, kenapa Pak? Aku kasih tahu ya, aku bukan... Gimana aku? Aku... Kan udah gua bilang, masa gua bisa punya anak kayak lo si Sundal? Maha Guru, ramalnya tepat banget. Tolong beri petunjuk. Pak Kepala Desa, jangan. Pak Kepala Desa, kalau mau menghindari malapetaka langit ini, lo harus gali tanah itu. Gali ya, sekarang juga digali. Chu Wuji, dasar lo. Tiap kali ngacauin rencana gue. Hari ini gue harus ngasih pelajaran buat lo. Hari ini Sucinyan nggak ada. Mau lari kemana? Berani-beraninya lo mukulin gue. Aduh, makan boleh sembarangan. Ngomong jangan asal. Gue aja nggak sentuh lo. Lo mukulin diri lo sendiri. Apa hubungannya sama gue? Lo tunggu aja. Kakak gue sebentar lagi bawa orang ke sini. Gue bakal bikin lo berlutut minta ampun. Kak, kamu. Lihat, aku dipukulin dia. Bangsat, bapak ini adalah penerus Guigu dan juga penyelamat besar keluarga Tanaja kami. Berani-beraninya kau ke Master tidak sopan seperti ini. Cepat minta maaf ke Master. Ini kan cuma pengemis bau aja. Coba kau bilang lagi satu kata tidak hormat ke orang yang berjasa. Aku langsung bekukan semua kartu kreditmu. Ini bukan... Iya, maaf. Mas Tianhao jangan sungkan. Anak muda. Lagi semangat-semangatnya. Bisa dimengerti. Tianhao memang belum paham. Kita ketemu di sini juga sudah nasib. Sudah merepotkan Master. Cukup. Jangan panggil aku orang berjasa. Namaku Shu Wuji, cuma bantuan kecil. Jangan dipikirin. Boleh tahu nama Nona? Panggil saja Michelle Tanaja. Dibandingkan si perempuan galak itu, Michelle ini lebih lembut. Wen Tianhao, kalau bukan karena anak buahku yang kasih tahu, aku nggak bakal tahu kalau kamu sebego ini. Gagal rebut lahan tambang, malah nyogok kepala desa. Pak Kepala Desa. Bukannya kamu udah janji duluan sama keluarga Su? Jangan ingkar janji dong, bukan... Itu, Master bilang yang ini. Chu Wuji. Masih sembunyi, keluar. Ngapain sembunyi? Bukan. Kamu sama Michelle, aku ngerti. Dia ada urusan sama keluarga Tanaja. Oke, aku paham, Qingyan. Dia ada urusan dengan keluarga Wen. Apaan sih? Bukan. Tadi malam saat meditasi, aku merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Aku buru-buru datang ke sini. Begitu aku tiba, lihat, ternyata benar dugaanku. Bangsat, dia menipu kepala desa untuk menandatangani kontrak. Tapi tenang saja, kontraknya sudah kusobek. Aku memang tidak salah menilai orang. Tapi,
Kamu keluar diam-diam malam ini, tidak bilang-bilang aku. Hal ini bukan... Enggak, kamu kan lagi tidur. Ingat, karena kamu tinggal di rumahku, kamu harus patuh pada aturan rumah ini. Sucinyan, dia tinggal di rumahmu, kalian hubungan apa? Aduh, Kami berdua sebenarnya nggak ada apa-apa. Dia pacarku. Sucinyan itu sombong, kok mau memilih dia jadi pacar? Bukan. Bukannya kamu yang ngejar Sucinyan? Ya kan belum dapat. Kamu juga nggak bantuin aku. Kamu nggak lihat-lihat diri sendiri kayak apa? Kodok ingin memakan daging angsa. Kamu benar-benar nggak tahu malu, Cih. Seperti kamu yang masih muda, berbakat, dan tampan, banyak grup keluarga pasti berebut ingin merekrutmu. Aku rasa sekarang kamu pasti punya kesulitan yang terpaksa. Ini kartu namaku. Wah, dari emas. Wow, Michelle Tanaja. Aduh, kok enak sih. Harus ingat untuk telepon aku ya. Kak, ngomong panjang lebar sama dia buat apa? Cepat pergi. Cuwuji, lama banget ngapain? Cepat pulang. Datang. Sialan, Shu Wuji lagi. Berulang kali dia merusak rencanaku, merebut tunanganku, bahkan menggoda kakakku. Kalau balas dendam ini tidak kubayar, namaku Wen Tianhao akan kutulis terbalik. Kak, masalah hari ini sudah kupikirkan matang-matang. Shu Wuji kan memang penyelamat keluarga kita. Memang aku yang kurang sopan. Bagaimana kalau begini? Aku pesan ruangan VIP di klub Yunding. Ajak Master Shu datang untuk bersantai, lalu minta maaf dengan sungguh-sungguh padanya. Dengan begitu, kita juga terlihat bisa membalas budi. Punya kelas. Tianhao, akhirnya kamu mengerti. Lakukan seperti yang kamu katakan. Oke, Kak. Shu Wuji, kamu tunggu saja. Dia dan Michelle Tanaja pasti ada yang tidak beres. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Waduh, Nona, sudah kubilang, benar-benar cuman kebetulan. Kalau begitu, kau dan Michelle Tanaja sedang ngobrol apa di sana? Bapak Shu besok jam 6 sore, ruang private 99B1. Harus datang ya, kami tunggu. Ruang privat Puncak Awan. Kau kenal dekat dengan Michelle Tanaja? Cuma ngebantuin dikit aja. Aduh, aku ini hari ini jadi penuh debu. Kotor banget nih aku. Kurasa kau ini seperti pencuri ketakutan ya? Nggak sama sekali. Qingyan. Jangan-jangan kau beneran suka sama si dia itu? Dia itu bagusnya apa sih? Dia sama keluarga Tanaja itu hubungannya nggak jelas. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia pasti ada yang tidak beres. Halo, Manajer Zhang. Pesankan untukku besok malam ruang privat di ruang privat Puncak Awan. Qingyan. Kita ke sana buat apa? Bukannya kau bilang mereka ada maunya? Aku mau lihat sebenarnya mereka mau ngapain. Hey, Tuan Shu. Selamat datang. Silakan ikut saya. Tuan Shu sudah sampai. Kalian berdua kok datang? Kami ini tamu VIP Yunding. Masa tidak boleh masuk? Tempat eksklusif seperti ini? Justru kamu yang seharusnya tidak masuk. Sinting. Datang, Wuji. Master, ayo. Silakan duduk. Duduk, Master. Cepat duduk. Master Shu, perkara sebelumnya saya banyak bersalah. Hari ini sengaja mengadakan jamuan untuk dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Anda. Gelas ini saya persembahkan untuk Anda. Mohon Anda yang mulia jangan ingat kesalahan orang kecil. Sikapmu hari ini kok tiba-tiba begitu baik? Cepat. Lanjut tambahkan untukku. Tambahkan 10 kali lipat. Mana mungkin? Ayo, gelas ini saya minum. Saya habiskan. Bagus. Saya percaya kamu. Kamu habiskan. Saya juga habiskan. Bagus. Master, memang pantas disebut master. Kapasitas minum yang hebat. Tentu saja.
Wuji, dulu Tianhao belum paham. Gelas ini saya minum untukmu. Jangan minuman ini. Ayo. So, lanjut lagi. Masih lanjut? Minum. Kemampuan minummu kurang bagus ya. Aduh, Minuman yang enak. Ini gelas terakhir. ini gelas terakhir ya. Sudah, tidak minum lagi. Aku ke toilet dulu. Ayo, Su, lanjut minum. Sini. Gelas terakhir. Minum. Hebat sekali kemampuan minum musuhku. Tidak bisa, aku harus pergi lihat. Aku minum untukmu. Masih lanjut? Aduh. Sudah tidak kuat. Itu sangat tidak enak badan. Aku mau ke toilet. Oke, pergilah. Terburu-buru sekali. Sepertinya efek obatnya mulai bekerja. Pergi, ikuti dia. Gimana nih? Waktu masuk terakhir kali, hampir saja, 2 perempuan tua itu membunuhku. Sudahlah. Menyelamatkan 1 nyawa lebih mulia daripada membangun 7 tingkat pagoda. Kalau bukan aku yang masuk neraka, lalu siapa? Michelle Tanaja. Suji, Hati-hati, jangan terburu-buru. kok kamu datang? Bukan. Cepat keluar. Keluar apaan? Aku nggak mau nahan kamu. Kamu hampir jatuh tahu. Aku nggak perlu kamu urusin. Cepat pergi. Sok kuat. Karena kamu terlihat tulus, kali ini aku bantu kamu sekali. Jangan ada lagi lain kali, ya? Nggak boleh. Jangan. Apa? Apa yang jangan? Siapa yang jangan? Kamu yang jangan, kamu mukul aku mau apa sih? Terus lagi, kamu salah paham. Aku sama sekali nggak ada maksud begitu. Aku cuma mau pakai tenaga dalam buat bantu kamu mengeluarkan racunnya. Kamu balik badan. Sudah lumayan? Aku tadi... Kejadian tadi, jangan kamu ceritain ke siapa-siapa. Cepetan. Ayo cepat pergi. Pulang. Anak ini mulutnya nyebelin. Tapi orangnya masih bisa diterima. Qingyan. Qingyan. Kamu kenapa? Michelle Tanaja ini dari kecil udah suka rebutan sama aku. Rebut tambang udah biasa. Sekarang cowok juga mau direbut dariku. Seumur hidupku, Su Qingyan belum pernah kalah dari siapapun. Nggak boleh, aku harus pakai jurus yang lebih keras. Guru. Saya tidak mengecewakan harapan guru. Rintangan ini akhirnya saya berhasil melewatinya. Saya memang hebat. Tuan Chu tadi terlihat sangat menikmati ya. Baru saja berhasil mengantar 1 pergi, kok datang lagi 1? Kebetulan sekali. Kamu juga ke toilet ya? Kalau gitu tidak apa-apa. Saya duluan ya. Apakah saya tidak secantik Michelle Tanaja? Atau postur tubuh saya tidak sebaik dia? Gimana nih? Dasar mulut, bicaralah sesuatu. Berdasarkan pengalaman saya bertahun-tahun menonton drama pendek, iya. Sekarang harusnya mengatakan hal-hal yang menyenangkan hati perempuan. Qingyan, kamu sangat cantik. Postur tubuhmu juga bagus. Sejak pertama kali melihatmu, kamu
sudah jadi milikku. Kedepannya, kamu tidak perlu bersikap kuat. Perhatian khusus, aku yang berikan. Selama aku ada, tidak ada yang berani mengganggumu. Semua suka dan dukamu akan menjadi tanggung jawabku. Di hidup ini, hanya aku yang boleh memanjakanmu. Tidak bisa ditawar. Bagus, jawabanmu tadi sangat memuaskan. Ikuti aku dengan baik ke depannya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bukan. Alur cerita selanjutnya bukan seperti ini. Guru. Saya tidak tahu dulu di Gunung Guru menjalani kehidupan yang sulit seperti ini. Shuwuji, hari ini juga, aku akan buat kamu enggak bisa hidup di kota ini. Shuwuji, kamu minum minuman keras dikit, kelakuan binatangmu langsung keluar. Wajah aslimu ketahuan. Kamu lari ke toilet wanita mengganggu cewek itu. Enggak ada kejadian kayak gitu. Panggil beberapa cewek kan selesai urusan, ngelakuin hal kayak gini. Aku aja jijik, sialan. Dengerin omongan siapa sih? Enggak ada kejadian kayak gitu. Walaupun aku beneran ngelakuin. Itu juga karena aku sama cewek itu sama-sama mau. Bukan urusanmu. Sama-sama mau? Lihat deh muka kamu, bekas tamparan itu. Itu tanda sama-sama mau. Ini kan kamu mengganggu cewek itu, terus ditampar ya. Kami emang suka gaya begitu. Nggak boleh, ya? Tianhao, Kak, kamu malah belain dia. Anak buahku lihat langsung. Dia peluk-pelukan sama cewek, ciuman sana-sini. Tianhao. Kak, hari ini aku harus kasih kamu lihat orang ini sebenarnya tipe manusia apa. Kasih sini. Apa? Ayo, lihat nih, percobaan pemerkosaan. Taruh dulu. Waduh, kamu berani sentuh kakakku dasar. Gua bunuh lu. Gue serius tahu. Wen Tianhao, cepat berhenti. Bisa nggak lu sadar dulu? Sadarlah. Tianhao, ini semua salah paham. Cepat pergi. Lu bukan mau tahu kenapa? Gelas anggur yang lu kasih obat itu iut sama kakakmu. Kayak orang bodoh itu. Wuji, hari ini gue bener-bener minta maaf. Hei, nggak apa-apa. Hidup ya gitu kan? Selalu penuh kejutan. Dan kejutan. Lu masih ingat itu? Wuji, gue rasa lu gak makin menarik aja. Buannya selalu menarik? Gue masih punya yang lebih menarik. Nanti lu akan tahu. Sudah. Cepat pulang sana. Gue pergi dulu. Dadah. Wuji, acara persembahan harta beberapa hari lagi. Lu mau pergi? Acara persembahan harta apaan? Nggak apa-apa. Kayaknya Sucinyan akan kasih tahu lu dalam beberapa hari. Kita ketemu nanti. Oke. Dadah. Kali ini aku ajak kamu ke rumah tua keluarga Su. Kamu usahakan bicara sesedikit mungkin. Keluarga kami banyak aturannya, terutama keluarga pamanku. Paling suka cari-cari kesalahan. Kamu mau apa? Ketemu orang tua dong? Perkembangannya terlalu cepat. Jangan Kali ini ayahnya Yi, yaitu Dewan Pelayaran Jaya, mengadakan acara ulang tahun ketuanya. Kali ini pulang ke rumah tua, juga untuk memilih kado ulang tahun untuknya. Proyek pertambangan keluarga Su kali ini bisa disetujui dengan lancar, tergantung pada ketua Zhao. Puas atau tidak? Dewan Pelayaran Jaya. Kaya banget ya. Dewan Pelayaran Jaya di Kota Awan adalah penguasa yang sangat berpengaruh. Bahkan 10 keluarga Su sekalipun tetap tidak bisa menandinginya. Kamu soal barang antik, pahamnya seberapa? Barang antik. Wah, kamu kena sasaran nih. Tapi ngomong-ngomong, kamu dan Zhao Yi kan sahabat dekat. Kamu bilang aja ke dia, suruh dia minta bantuan ayahnya. Nanti dikasih modal. Gitu aja kan gampang? Ayahku emang kaya, tapi ayahku bukan orang bodoh. Kamu datang. Kok kamu juga datang? Aku mau ketemu sahabat dekatku, kenapa? Lihat kamu aja udah sebel. Ayahku ini sangat cinta uang. Tapi
Dia tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Bertahun-tahun ini yang cari dia, cari muka, banyak banget. Semuanya diusir tanpa ampun. Terus, ayahku ini cuma punya satu hobi, yaitu barang antik. Aku dengar langsung dia bilang, acara ulang tahun kali ini, dia mau pilih satu, barang antik favoritnya. Keluarga yang terpilih akan dapat kesempatan, tender dari Dewan. Oke, ayo kita masuk. Qingyan, kalian masuk aja. Aku enggak ikut masuk. Aku tunggu di luar. Tungguin kalian. Kenapa? Itu nenek keluarga Setiap ketemu aku, selalu ngetes aku. Dari budaya sampai ekonomi, dari zaman dulu sampai sekarang. Mending aku di luar aja. Oke, ayo kita masuk. Kamu tunggu di luar ya. Ayo. Ya udah, gitu aja deh. Kamu kedinginan sendiri. Qingyan, katanya kamu punya gigolo di rumah? Qingyan, kudengar kamu menyimpan gigolo di rumah. Kupikir siapa sih cowok gantengnya? Cuman gini doang. Sungguh keterlaluan. Kamu ini makin besar, makin tak tahu diri. Orang sembarangan saja dibawa pulang. Qingyan, walaupun cuma menantu yang numpang hidup, harusnya dipilih dengan baik. Ini urusanku sendiri. Tak perlu paman dan bibi repot-repot. Urusanmu? Sekarang kamu mewakili seluruh grup Su. Di luar sudah heboh di seluruh kota. Kamu mau taruh muka keluarga Su di mana? Kamu biarkan selingkuhan bisa naik pangkat, di luar punya simpanan lain. Para wanita simpanan itu sudah berapa kali ribut ke rumah tua. Waktu itu, paman kenapa tidak pernah memikirkan muka keluarga Su Qingyan? Kamu bilang siapa selingkuhan? Cukup. Keluarga sendiri berisik-berisik seperti apa ini? Acara pameran harta karun sudah dekat. Karena semuanya hari ini sudah berkumpul, mari kita lihat barang antik yang akan dipamerkan. Qingyan, kamu bawa orangmu ikut juga. Ayo. Kamu saja yang pergi, aku pulang. Kemari. Mereka tadi terus-terusan mencela aku. Ini adalah cawan kaca bergambar naga. Ini adalah karya puncak kaca timbal barium dari dinasti Han. Lihat. Dindingnya setipis kulit telur. Ukiran naga yang terbentuk dalam satu cetakan. Cawan kaca bergambar naga yang terpelihara dengan sangat baik ini. Benar-benar keajaiban yang sangat langka. Ini adalah barang di antara semua barang antik di sini yang paling berharga. Bagaimana menurutmu? Dia bilang begitu. Ya benar juga. Hanya saja. Adik kecil ini. Kamu juga paham barang antik? Bukan cuma paham. Tapi ahli. Dek, kamu juga ngerti barang antik? Bukan cuma ngerti. Tapi ahli. Memang tidak pantas dipertontonkan. Di depan ahlinya, berlagak di depan ahlinya. Orang di depanmu ini adalah ahli penilaian harta karun tingkat nasional. Kamu ini anak kecil, ngerti apa? Anak muda suka pamer, itu wajar. Kalian terlalu menganggap diri penting. Aku belum selesai bicara. Mau kukatakan, barang-barang di sini semuanya tidak bagus. Ini sama sekali bukan barang yang disukai oleh pecinta barang antik sejati. Berbicara sembarangan. Kamu ngerti apa soal barang antik? 1 gram kaca patri setara dengan 1 gram emas. Ini bahkan di zaman Han juga barang langka yang sulit didapat. Ibu, maaf kalau lancang. Anak muda ini pengetahuan dasarnya saja tidak paham. Malah berkata seenaknya di sini, menghina profesi kami. Sejak aku berkecimpung 20 tahun, belum pernah melihat orang yang begitu sombong dan bodoh. Bicara ngawur, kamu ini anak kecil, jangan mempermalukan diri. Cepat pergi dari sini. Waktu aku main barang antik, kalian masih belum tahu apa-apa. Baik. Kalau begitu, kamu jelaskan. Pecinta barang antik masih suka apa lagi? Barang-barang kalian ini tidak ada yang bagus. Yang benar-benar bagus, harusnya yang aku punya ini. Kalian ini apa? Cuma kampungan. Dari mana kamu dapat ini? Barang rongsokan ini, jangan mempermalukan diri di sini. Nenek, Anda lihat sendiri kan? Orang ini hanyalah seorang pencari perhatian. Kakak nenek. Qingyan ini sudah dibutakan oleh barang kecil ini. Reputasi keluarga Su kita akan hancur di tangannya dan barang kecil ini.
Qingyan, acara persembahan harta kali ini sangat penting bagi masa depan keluarga Su kita. Kamu jangan sembarangan. Sudah, berhenti berdebat. Kamu nggak benar-benar percaya dia, kan? Ayah, aku punya pertimbanganku sendiri. Punya pertimbangan sendiri? Kamu sudah kehilangan akal sehat. Kakak, lihatlah. Ini dia anak perempuan hasil didikanmu. Aku heran. Barang kecil ini memberi dia minuman apa sih sampai dia seperti kesurupan? Nggak ada pertimbangan sama sekali? Keluarga Su kita yang bisnisnya sebesar ini, bagaimana bisa diserahkan ke gadis kecil seperti ini? Paman aku, Su Qingyan, dalam bekerja bertanggung jawab pada keluarga Su dan lebih lagi pada diriku sendiri. Soal posisi kepala keluarga, itu ditentukan oleh nenek dan dewan direksi bersama-sama. Bukan kamu yang dengan beberapa dugaan di sini bisa mempertanyakannya. Dasar gadis kecil, berani-beraninya kamu melawan. Bagaimana bicaramu? Sudah cukup berdebatnya? Sudah selesai berisik? Qingyan sekarang adalah pemegang kekuasaan keluarga Su. Karena duduk di posisi ini harus punya hak untuk mengambil keputusan. Juga harus punya kemampuan untuk menanggung konsekuensi keputusannya. Semuanya ikuti Qingyan. Bagaimana pendapatmu? Kau masih di sini kedinginan. Qingyan gimana? Sudah memilih? Tenang saja, ayo pergi. Kita pergi ke pesta ulang tahun. Oke, ayo pergi. Ayo pergi. Jaket kapas putihmu kabur. Bukan milikku, kutemukan di jalan. Anjing siapa? Kamu mengambilnya? Chu Wuji bersama kami berdua cewek cantik ini kehormatan tertinggimu. Tidak juga. Kalian memperlakukan aku seperti kuli. Mbak bisa berhenti sebentar? Aku mau ke toilet. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tolonglah, terima kasih kakak pertama, terima kasih kakak kedua. Aku belum naik. Mbak? Aku belum naik. Lihat aku dong. Aku belum naik, Mbak. Cepat! Kenapa kamu lambat sekali? Lambat banget sih. Mengajakmu keluar benar-benar merepotkan. Pergi. Aku sudah. Pergi. Wah, gawat. Kalian tidak menungguku. Cepat, pergi. Yang. Kita datang terlambat nih. Katanya acara persembahan harta kali ini datang banyak orang penting. Ayo kita bersiap-siap baik-baik. Siapa tahu bisa dapat jodoh dengan anak orang kaya. Buat apa menikah dengan orang kaya? Harusnya belajar dari kakak sepupumu, Zhao Yoyo, dan sahabatnya Su Qingyan. Dapat sumber daya dan koneksi itu baru penting. Bagaimana kalau kita lihat kakak sepupumu Zhao Yoyo? Aku mau menyapanya. Dia pantas. Jangan begitu. Lagi pula, bukankah ayahmu bekerja di bawah ketua Zhao? Jalin hubungan baik dengannya pasti ada manfaatnya. Aduh. Naik mobil ini bikin aku pegal-pegal. Oi, cepetan, jangan bikin aku mukulin kamu. Aku tahu. Jangan buru-buru. Apa aku harus ambil satu-satu barang sebanyak ini? 1, 2, 3. Datang. Kalian ini tukang bangunan ya? Bawa barang segitu banyak. Basa-basi. Dengar-dengar Nona Yoyo juga datang kali ini. Beneran? Dia cantik banget. Aku juga rasa dia cantik banget. Sudah lama nggak ketemu dia. Kakak. Itu Nona Yoyo. Nona Yoyo, makin besar makin cantik aura dia. Langsung kelihatan kayak penerus ketua Zhao. Kalian dorong-dorongan apa sih? Nyebelin banget. Nggak lihat aku di sini? Mereka cuma bisa lihat Zhao Yoyo. Mana mungkin lihat kamu? Aku sama dia beda di mana sih? Semua orang mengerumuninya. Cuma karena dia anaknya Zhao Huayuan, ketua Zhao. Sedangkan kamu? Jadi gantikan dia atau cari kelemahannya buat mengimbangi dia. Pesta ulang tahun Ketua Zhao Nona Yoyo, tolong bantu kami bicarakan yang baik-baik ya. Aduh, kalian ini terlalu sopan. Lain kali kita ngobrol lagi ya. Terima kasih ya. Cepetan. Lambat-lambat banget sih. Tadi kan kalian yang nggak jalan. Anggap aku unta ya. Chu Wuji. Wuji kenapa sendirian bawa barang sebanyak ini?
karena aku dianggap seperti unta aku. Direktur Su kalian ini terlalu kejam terhadap Bapak Shu ya. Bagasi kami bertiga tidak sampai setengahnya dari Direktur Wen. Yang tahu bilang kamu datang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Yang tidak tahu malah mengira kamu mau ikut Fashion Week kamu. Ikuti. Bertiga. Cepet. Aku mana punya bagasi? Yang naik belakangan tahu diri sedikit turun. Berdasarkan apa bilang aku, kurasa kamu yang lebih berat. Makan sebanyak itu tidak sadar diri. Aku ini tubuh model standar. Iya, memang tubuh model. Apa maksudmu? Kamu mau berkelahi? Aduh. Sudah. Tunggu sebentar, aku turun. Aku keluar saja, boleh kan? Apa kalian musuh di kehidupan sebelumnya? Bisa berisik banget sih lu. Lebih berisik dari kucing liar di gunung itu. Cewek itu macan. Macan gede. Ya ampun, guru tidak bohong padaku. Dunia di kaki gunung ternyata memang penuh warna. Surga dunia, pesta kolam renang ini, kaki jenjang pinggang ramping ini. Ini jauh lebih bagus dari kolam liar 1000 kali lebih enak dipandang. Turun gunung sangatlah keputusan yang benar. Lihatlah Ciwuji itu, kurang ajar. Kayaknya belum pernah lihat dunia luar. Liurnya mau mengalir jadi sungai nih. Matanya itu hampir aja nempel di badan orang. Memalukan banget. Dengan kelakuannya yang kayak gini, masih berharap dia bantu kamu menang kompetisi? Wuji, kebetulan banget ketemu. Sendirian? Hai, Michelle Tanaja. Lama tidak berjumpa. Waduh, lengkungan tubuh ini proporsinya... Guru, muridmu ini hati dan pikiranku sudah tidak stabil. Mantra pembersih hati. Bagaimana bacaannya ya? Tian di Xuan Huang Yuzhou Hong Huang. Nggak kuat, nggak tahan. Wuji, kok kamu mimisan? Wuji, kok kamu mimisan cuacanya? Aku temani kamu istirahat di sana, oke? Cuacanya terlalu panas. Lihat tuh si gadis palsu itu. Dia selalu pakai cara-cara yang nggak bener buat merayu orang, ya kan? Ciwuji ini bener-bener nggak kuat, malah mimisan. Nggak tahu malu. Siapa yang nggak punya? Michelle Tanaja. Aduh, benar-benar bikin panas. Belakangan ini. Beneran. Waduh, kaki ini luar biasa. Hari ini hari apa sih? Rezeki nomplok nih, rezeki nomplok banget. Cuacanya bener-bener panas banget. Aduh. Dia ngerjain aku. Ayo lihat. Dia ngerjain aku. Waduh. Bentuk tubuh Su Qingyan benar-benar wow. Pergi sana. Wuji, kamu merasa lebih baik? Aku temani kamu istirahat di sana. Rasanya malah makin parah. Ikut aku, ada yang mau kubicarakan. Wuji Yanio selalu merawatnya. Ciwuji itu pacarnya sahabatku, tentu saja ikut kami. Kamu bilang, kamu mau ikut siapa? Tunggu dulu, tunggu. Semuanya pergi. Ciwuji, kamu masih berani ragu-ragu? Kamu ditanya nih, mau ikut siapa? Enggak. Pergi, cepat pergi. Semuanya pergi. Pergi nggak? Semuanya pergi, masih kurang. Pergi nggak? Shifu, pergi. Tolong, pergi. Ini bukan keberuntungan cinta, ini medan perang. Kalian bertiga silakan berebut. Ikut aku, nggak bisa lawan, aku masih nggak bisa ngindar. Agak menarik.
Zhao Yiyi dan Su Qingyan berebut masih bisa dimaklumi. Sekarang bahkan Michelle Tanaja juga ikut campur. Sepertinya Shu Wuji ini nggak seperti yang terlihat sederhana. Dia sih cuman orang kampungan. Cuman beruntung aja. Keberuntungan bisa membuat 3 wanita yang sombong bersaing memperebutkannya. Bukan sesederhana yang terlihat. Aku akan temui dia. Pria seperti ini menguji dasarnya nggak ada salahnya. Kamu mau ngapain? Aku bantu lihatin dia emas asli atau besi rongsokan yang dilapisi emas. Wah, ganteng. Sendirian di sini ngindar dari keributan? Barusan aku lihat kejadiannya cukup membekas banget. Kenalan dong. Halo. Yang si wanita licik ini. Katanya mau bantu aku menguji malah ngobrol sendiri. Mau mencuri start dariku. Ini boleh aku minum? Kamu teman Zhao Yiyi, ya? Kamu belum bilang namamu siapa? Aku sepupu Zhao Yiyi. Namaku Karina Hartono. Ke dari kata imut, Shin dari kata gembira. Kenalan dong. Aku nggak suka versi kamu yang ini. Jijik. Jangan dingin-dingin gitu dong. Lagi pula, aku juga nggak ada maksud apa-apa. Aku kan akrab banget sama Yiyi. Barusan lihat kalian jalan berdekatan. Kalian hubungannya apa? Kakak sepupumu aja nggak kasih tahu. Kayaknya hubungan kalian berdua juga nggak terlalu baik ya. Ini colaku, kaleng terakhir. Susah payah aku rebut. Nyebelin banget. Maksud kamu apa? Meremehkan aku ya? Kayaknya kamu memang nggak tahu diri. Kamu ngapain? Tolong, diganggu. Jangan gerak. Mau apa? Nggak segitunya juga kali, Bang. Bang. Cuma sebotol cola doang. Nggak segitunya juga kali. Ngapain sih? Nggak segitunya juga kali, Bang. Maju kamu. Tolong aku. Airnya dangkal begini. Kamu pura-pura apa? Apa? Ada apa ini? Aku nggak bisa berenang. Wuji, jangan pura-pura, cepat naik. Tolong aku. Banyak orang nih, nggak malu apa? Aku ini nggak bisa berenang. Tolong. Kayaknya bukan pura-pura. Gara-gara ganggu aku. Biar kamu dapat pelajaran. Aku nggak bisa berenang. Wuji, kamu baik-baik aja, aku cari orang buat nolongin kamu. Ayan. Shu Wuji. Aduh. Aku yang ngurus. Biar aku saja. Liu Beichong. Kamu pura-pura. Aku sudah sembuh. Bangsat kau pura-pura, sial. Wuji, kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Halo, aku ini di mana sih tidak sebanding dengan Zhao Yiyi itu? Hal-hal yang kusuruh kamu lakukan, sudah kamu catat belum? Kamu bawa Joko Susanto. Nanti saat tidak ada yang perhatikan, beri pelajaran yang keras pada Zhao Yiyi itu. Sepupumu itu. Halo? Kamu cukup mengancamnya saja. Jangan sampai benar-benar terjadi sesuatu. Soalnya dia juga sepupuku. Kami urus, kamu tenang saja. Jangan bergerak. Wah, ayo. Kalian siapa? Siapa yang menyuruh kalian? Kalau soal uang, lawan kalian bayar berapa? Aku bayar 2 kali lipat, tidak 3 kali lipat. Cewek ini lumayan galak ya. Sayangnya, kami mementingkan reputasi, bukan soal uang. Dengan baik-baik temanin kami main. Kalau kami berdua senang, otomatis kami lepaskan kamu. Minggir! Diberi kesempatan baik malah cari masalah ya. Tahan dia. Hari ini kakak harus kasih pelajaran. Tolong padanya. Lepaskan cewek itu.
Shuji, Aku datang. kenapa kamu datang sendirian? Kamu enggak tahu untuk telepon polisi atau cari bantuan. Ngajar mereka berdua aku sendiri sudah cukup. Dasar bodoh, datang buat nyari mati. Lu siapa bangsat? Kamu datang sendirian, sok pahlawan apa? Urus saja urusanmu. Hajar kalian berdua sekali. Baru kalian tahu siapa aku. Bangsat, dikasih muka malah nggak mau tahu ya. Gebukin si brengsek ini, biar dia tahu hebatnya kami. Jangan banyak omong sama dia. Kamu bunuh dia dulu. Bukan, aku mau bilang sesuatu. Berani mukul kakakku, aku nggak bakal lupakan ini. Ayo! Tinju Tongbei. Kamu baik-baik saja? Aku pergi dulu. Aku pergi. Sudah, kamu cepat pulang. Aku pergi dulu ya. Shuji. Hari ini? Terima kasih ya, tapi ngomong-ngomong gimana kamu bisa tahu aku diculik? Itu. Karena aku selalu memperhatikan kamu. Kamu bercanda lagi. Tapi hari ini benar-benar terima kasih ya. Menurutku, beberapa jurus kombinasi tinju kamu kelihatan keren banget. Kapan kamu bisa ajarin aku? Sudah, kamu cepat pulang. Tenang saja. Selama aku di sini, nggak akan ada masalah. Aku pergi. Kuwuji ini hebat tapi rendah hati. Nggak heran, Qingyan. Dan Michelle Tanaja. Sama-sama suka sama dia. Hai Wuji. Sedang apa? Kamu terlihat cantik hari ini. Kamu bosan ya? Aku bisa temani kamu sebentar. Bagaimana? Oke, tidak masalah. Wuji. Lagi ngapain? Aku. Ada urusan penting. Kemari. Tunggu aku. Selesaikan urusan penting dulu. 1, 2, 3. Aduh. Lihat apa? Lihat. Bintang dan bulan. Besok kamu harus semangat ya. Besok untuk Qingyan sangat penting. Kalau memang tidak bisa, aku akan paksa ayahku. Kalau dia tidak setuju kerjasama dengan Qingyan, aku akan kabur dari rumah. Aduh, jangan sampai segitunya. Aku di sini. Sudah pasti berhasil kok. Qingyan ada di depan. Kamu temani dia ya. Dia sedang banyak tekanan. Tidak masalah. Ini kan mudah saja. Katanya kamu sedih. Tidak. Sendiri saja dulu. Aduh, beresiko apa sih? Aku di sini. Kamu takut apa? Ada yang tidak senang apa? Dia harus tanda tangan kontrak besok. Kalau dia tidak tanda tangan kontrak, aku akan paksa dia. Aduh. Aku akan pukul dia. Aku buat dia tanda tangan kontraknya. Qingyan, kamu sudah siap? Tenang saja. Kotakmu ini kelihatannya lumayan besar ya. Nggak tahu barang bagus apa yang kamu siapkan hari ini. Barang kecil, biasa saja. Tahun ini grup Wen menandatangani banyak proyek. Pak Wen, pasti untung banyak ya. Pak Wen bawa harta karun apa? Urusanmu apa? Harta karun sih enggak, tapi karena keluarga Wen datang kali ini, pasti sudah melakukan persiapan yang matang. Ayah. Sudah besar begini, kok masih ceroboh begini? Semuanya, jangan sungkan-sungkan. Silakan duduk. Dalam acara persembahan harta karun kali ini, kami akan memilih satu mitra kerjasama.
untuk mendorong kelancaran perkembangan proyek. Vas naga biru putih dari Kilen kekaisaran dinasti sebelumnya. Susah banget nyarinya, dilelang dari Eropa. Barang yang bagus. Ketu. Patung Buddha Maitreya dari Gyeokhetian. Zaman dinasti Tang ini, lihatlah patinanya, aura spiritualnya, melambangkan kebahagiaan dan tawa. Lihatlah patina ini. Auranya melambangkan selalu tersenyum bahagia. Bagus. Terima kasih, Bapak Li. Ketua Zhao, saya dengar Bapak menyukai kaligrafi dan lukisan. Ini sedikit hadiah, semoga Bapak berkenan. Hah! Wah, kukira ini barang bagus apa. Ternyata cuma lukisan dan kaligrafi. Di rumahku banyak yang seperti ini. Iye, jangan kurang ajar. Ini kan lukisan lanskap salju musim semi di negeri dari dinasti Song. Karena perang, lukisan ini berpindah-pindah tangan. Diyakini sudah hilang sejak lama. Sejak negara ini berdiri, baru kali ini muncul ke publik. Ketua Zhao, nilainya sungguh tak ternilai. Direktur Wen, sungguh baik hati. Terlalu berlebihan. Nona Su. Keluarga Su adalah keluarga ahli barang antik. Harta karun penutup acara pasti luar biasa. Jangan disimpan-simpan lagi. Biarkan kami melihatnya. Aduh, gak apa-apa. Kamu yang putuskan saja. Ketua Zhao, keluarga Su mempersembahkan satu buah cawan kaca patri bergambar naga. Semoga panjang umur. Cawan kaca patri. Kukira apa ternyata barang langka keluarga Su belakangan ini. Apalagi kekurangan uang. Ini kan pesta ulang tahun Ketua Zhao, nggak apa-apa. Kamu bawa cawan kaca patri, bukannya terlalu murahan? Kalian ngerti apa? Ini adalah kaca patri biru laut berhias emas. Ini ayahku paling suka sama cawan kaca patri ini. Kaca patri biru laut ini seluruhnya murni. Hiasan emasnya bagai naga yang berenang di laut. Ini barang langka yang sulit dicari. Niat baikmu sudah kuterima. Ketua Zhao ini. Akhirnya mau pilih siapa sih? Sekarang situasinya gimana sih? Aku agak bingung nih. Su Qingyan pasti nggak asal bawa cawan kaca patri untuk dipersembahkan. Dia pasti sudah menyiapkan persiapan yang matang. Sial. Jangan-jangan Zhao Yi itu benar-benar bocorin info ke dia. Semua niat baik kalian telah sampai. Maksud ketua, kali ini kita akan bekerja sama dengan... Tunggu dulu. Tunggu dulu. Maaf, keluarga kami Qingyan masih muda dan belum mengerti, hampir saja jadi bahan tertawaan, merusak nama baik keluarga Su. Dan mengkhianati kebaikan Anda. Paman, apa yang Anda lakukan? Saya tahu Anda sangat ingin membanggakan keluarga Su. Tapi Anda tidak bisa mengabaikan nasihat dari anggota keluarga Su kita. Benar kan? Anda membawa benda ini untuk diberikan kepada ketua untuk mengelabui. Ini sangat tidak pantas saya sebagai senior keluarga Su. Sungguh tidak tega melihat kita warisan 100 tahun keluarga Su. Karena keras kepala beberapa orang menjadi bahan tertawaan di industri. Iya Tuhan, bahan ini sangat langka di dunia. Tidak berani. Ayo. Wah, luar biasa. Semangat singa ini. 9 adalah angka tertinggi singa dan guru homofon. Maknanya 9 generasi satu hati. Sepertinya kali ini keluarga Su masih sedikit lebih unggul. Mohon maaf jika menertawakan. Dibandingkan dengan Tungku Giok 9 singa ini baru namanya mempersembahkan harta. Su Qingyan tidak menyangka kan? Saya sudah siap dari awal. Su Qingyan gak nyangka kan? Aku sudah siap dari awal. Direktur Su Anda, tenang saja, kompor 9 singa ini adalah barang langka yang sulit ditemui. Sangat berharga. Baik. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya, di depan Su Qingyan, puji dengan baik cawan kaca patri ini. Nanti biarkan dia membawa cawan kaca patri ini ke acara persembahan harta. Saat ketua marah besar, aku baru muncul membawa barang asli. Nanti. Semuanya sampah. Kamu ngomong apa? Maksudku, semua yang hadir di sini, barang yang diberikan, semuanya sampah. Dasar anak kecil, kamu ngomong apa?
ini, bagaimana caramu bicara? Bukannya memang sampah? Di mulut bilang yang ini bagus, yang itu mahal, padahal kau bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya disukai dan dimainkan oleh kolektor barang antik. Kamu ini cuma jago mulut saja. Coba kamu tunjukkan satu barang yang benar-benar disukai kolektor antik supaya kami bisa lihat. Hebat sekali. Keluarkan satu untuk dilihat. Tianhao diam. Baik. Karena kalian bertanya dengan tulus, maka dengan penuh welas asih akan kuperlihatkan pada kalian apa yang disebut sebagai hehehe. Harta karun. Hehehe. Akan kuperlihatkan harta karun yang sesungguhnya. Kamu benar-benar tidak menghormati Ketua Zhao ya? Kamu bawa jagung jelek. Kamu menghina orang di sini. Ketua Zhao, asal Bapak berkata, sekarang juga saya usir anak ini keluar. Percayalah padaku. Ketua Zhao. Ketua Zhao. Ayah, kenapa kamu menangis? Ketua Zhao akan marah. Dia malah menangis. Kalian selesai. Sudah bertahun-tahun. Akhirnya ada yang mengerti aku. Oh. Ombak mengalun. Ombak mengalir, air sungai mengalir tiada henti. Tak pernah berhenti. Bertahun-tahun aku mencari. Selalu mencari. Jagung dengan kualitas dan warna seperti ini. Akhirnya kutemukan juga. Lihat. Warnanya merah muda segar. Berkilau dan jernih. Benar-benar barang bagus. Kenapa bisa begini? Ku beritahu kalian, kolektor lama sudah melihat semua kemewahan dunia terhadap barang-barang langka, berharga, atau hasil kerajinan tangan yang rumit. Obsesi mereka sudah lama memudar. Mereka tidak peduli harga sebuah harta karun. Sekarang malah lebih cenderung pada kesukaan dari hati nurani, kembali ke alamiah. Mengerti sekarang? Bolehkah saya tahu adik kecil ini siapa namanya? Chu Wuji. Chu Wuji. Dari keluarga Su yang mana? Dewan saya bersedia bekerja sama denganmu. Dari mana saya berasal tidak penting. Soal kerjasama ini, ya dengan keluarga Su saja. Kami adalah keluarga. Baik. Direktur Su, ini adalah orang yang luar biasa. Direktur Su, besok sore jam 1, datanglah ke gedung Dewan Pelayaran bawa jagung ini untuk menandatangani kontrak. Sungguh mempesona. Mempesona. Dalam hidup ini bisa melihat keindahan seperti ini. Sangat berharga. Ketua Zhao. Qingyan, investasimu pasti tidak masalah. Aku belum pernah melihat ayahku seperti ini. Bagus. Tetap saja aku yang hebat, kan? Ada urusan apa denganmu? Pulang dan istirahatlah lebih awal. Kamu juga istirahat lebih awal. Selamat malam. Selamat malam. Kamu tidak mau menahanku? Tahan aku. Aku tidak ada orang lagi. Pesanan antar. Ku taruh di depan pintu ya. Ini jauh banget sih. Sial banget ya. Kamu lagi ngapain? Tidak bisa tidur. Olahraga sebentar keluar. Kartu kamarnya tidak kubawa. Aku akan ambil dari resepsionis. Kalau begini terus tidak baik. Bagaimana kalau masuk ke kamarku sebentar? Baik. Kedinginan nggak? Nggak dingin. Nggak apa-apa, aku di sini. Duduk bentar aja udah. Kamu naik aja. Kayaknya kurang baik deh.
Mau nyusup kemana sih? Ah, dalamnya gelap banget. Aku nggak lihat. Aku peringatkan kamu, malam ini jangan lewati garis ini. Oke. Gimana kalau nonton film bareng aja? Aku suka film horor. Boleh. Ini sekarang? Maksudnya apa sih? Ini sindiran buat aku ya? Si bodoh ini. Aku udah kajak dia naik ke kasur. Kok dia masih aja diem, gak ada reaksi? Aku tinggal sedikit. Takut apaan sih? Aku di sini. Apapun hantu atau mayatnya, aku yang jagain kamu. Waduh. Beneran nih, Shifu. Ini udah bukan sindiran lagi, ini terang-terangan ngasih tahu. Chu Wuji, seorang praktisi, tidak boleh terpancing emosi. Kamu lupa pesan Shifu dan tanggung jawab besarmu? Bagaimana kalau matiin lampunya? Aduh, sentuhan ini, aroma ini, nggak boleh. Chu Wuji, kamu harus tahan. Ingatlah sekte kita, ingatlah Shifu, ingatlah rakyat di dunia ini. Ayalah, di saat kayak gini, mikirin si tua bangka apaan? Bukan, siapa yang tahan sih? Nggak kuat, aku nggak kuat lagi. Persetan dengan kutukan 5 kekurangan dan 3 penderitaan. Bencana asmara ini, aku terima saja, aku datang. Aku datang. Chu Wuji. Dasar tidak berguna. Aku sudah berusaha sekuat tenaga sampai segini. Kamu malah pingsan ketakutan. Pergi sana. Sudah sadar. Kalau sudah sadar, cepat bangun. Ikut aku menemui Ketua Zhao. Bahas urusan penting. Celat. Sial. Aku yang terkenal hebat ini di saat penting malah... Ketua Zhao. Direktur Su. Saudara muda Su. Hadiah kemarin sangat menyentuh hatiku. Seperti yang disepakati. Asosiasi akan mengucurkan dana penuh untuk mendukung proyek Direktur Su. Bekerja sama mendalam dengan grup Su. Terima kasih atas dukungan Ketua Zhao. Selamat ya. Direktur Su. Apakah jagung itu? Jagung jok itu kemarin sudah disimpan rapi di dalam kotak. Ini sebagai tanda terima kasih, harap ketua menerimanya. Ini... Bukan. Siapa yang makan jagungku? Lapar banget sampai makan jagung palsu. Siapa yang berani makan jagungku? Lapar banget sampai segitunya. Jagung palsu aja dimakan? Pak Sutanto, ini maksudnya apa? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Tolong beri saya waktu lagi. Jagung itu jelas-jelas saya yang taruh di kotak. Dan selalu saya jaga dengan baik. Masa bisa? Itu Anton Sutanto. Tadi malam waktu pesta, dia pernah nabrak kotaknya. Hanya dia yang pegang jagungnya. Pasti dia pelakunya. Nona Sutanto, kalau memang tidak mau memberi hadiah, ya sudah, tidak usah memberi. Ngapain juga mempermainkan saya? Ketua Zhao, kerjasama dengan asosiasi sangat penting bagi keluarga Sutanto. Di balik ini, ya pasti ada orang yang mau menjatuhkan saya. Siapa yang mau menjatuhkanmu? Anton Sutanto, pasti dia. Ada buktinya? Saya... Nona Sutanto, bukti. Pak Sutanto, tidak usah dibahas lagi. Menurut saya kerjasama kali ini lebih baik dibatalkan saja. Gawat. Pakai ilmu penghapus ingatan dulu. Hapus ingatannya. Wah, masa bisa? Coba lagi. Saya sudah dapat ilmu sejati dari guru. Masa sekarang sampai ilmu penghapus ingatan aja gagal? Tidak, ada kemungkinan lain. Di tempat ini, ada orang seprofesi. Anak muda, bermain-main di hadapan saya. Zhao Huayuan. Kamu anggap saya bodoh? Ternyata ketahuan oleh ketua. Ya, tapi kontrak hari ini, harus kamu tanda tangani.
Kalau saya tidak mau tanda tangan, kamu mau apa? Kalau begitu terpaksa saya pukul kamu. Awas. Aduh. Aduh, sakit. Aduh. Guru, kau tua penipu. Bukannya kau bilang orang-orang di bawah gunung semuanya lemah? Orang tua ini terlalu hebat. Aku saja tidak bisa mengalahkannya. Jika kau terjebak dalam situasi genting, terpaksa sekali. Kau bisa hubungi nomor ini untuk mencariku. Berani tidak kau biarkan aku? Menelepon? Telepon. Silakan telepon. Aku ingin lihat di kota awan ini siapa yang bisa jadi lawan Zhao Huaiyuan. Lepaskan aku, brengsek! Gimana aku mau telepon? Oke. Nggak mau lepas, ya? Baik. Kau tunggu mati saja. Tunggu aku menelepon dulu. Kau tunggu mati. Salah sambung. Tunggu sebentar. Bro. Wah. Siapa bilang aku saudaramu? Kau boleh memukulku, tapi kau tidak boleh menghinaku. Kau boleh memukulku, tapi jangan menghinaku. Wuji, aku ini kakak seperguruanmu. Puisi mana yang kau maksud? Adik, dengarkan kata-kataku. Ryan Wijaya, ya, gurumu akan mengajarimu teknik menentukan lokasi makam. Baik. Master, murid andalanmu ini minta dibayar untuk cari kucing Persiaku yang hilang langsung minta 180 juta rupiah. Ini lebih mahal dari kucingku. Ini... Ilmu membaca wajah ini harus sering dilatih, sering diamati. Master. Muridmu bilang anakku tidak akan lulus kuliah seumur hidup. Dia langsung loncat ke sungai. Sekarang masih di rumah sakit. Kau harus membelaku, Master. Minggir. Uang untuk membaca wajah anakmu sudah dibawa. Aku habisin kau. Guru, tolong aku. Aku salah. Kembalikan anakku. Barang-barang ini pasti bisa dijual mahal. Murid durhaka, di mana kau taruh barang berhargaku, ilmu guigu? Adalah untuk menyelamatkan dunia, memahami takdir. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Niatmu tidak benar, terlalu serakah, pergilah dari gunung ini. Setelah kau membersihkan dirimu, dan menyadari hakikat sejati, baru boleh kembali. Jangan, Guru. Guru, murid tidak mau turun gunung. Murid hanya ingin belajar pada guru. Selama bertahun-tahun ini, aku mendirikan asosiasi dagang, terlihat sukses. Tapi di dalam hatiku setiap saat aku memikirkan untuk kembali ke perguruan dan melanjutkan latihan. Mendengarkan wejangan dari guru yang terhormat sekarang, kakak seperguruanku. Aku tidak memiliki apa-apa, hanya tinggal uang saja. Grup Su ya, aku investasi, aku dukung tanpa syarat, kontrak Pak Su segera aku tanda tangani. Dan juga adik seperguruan, apa yang kau inginkan silakan katakan. Bahkan jika kau mau posisi ketua asosiasi dagangku, kakak juga akan langsung menyerahkannya padamu. Aku hanya memohon padamu. Di hadapan guru untuk membicarakan hal-hal baik tentangku agar beliau berkenan mengizinkanku kembali ke gunung dan melanjutkan latihan.
Aku ingin pulang. Kakak. Jangan menangis, Kak. Jangan menangis. Jangan menangis, Kak. Jangan menangis, Kak. Aku tidak tahan, Kak. Kakak. Kakak. Selamat ya, berhasil mendapatkan tambang itu. Tapi, lain kali aku tidak akan kalah lagi darimu. Kalau gitu, kamu harus berusaha lebih keras. Tentu saja, aku sekarang juga salah satu pemegang saham di sini. Shu Wuji, kamu harus memanggilku. Direktur Zhao, Kamu juga harus memanggilku paman seperguruan. Kamu. jangan mimpi. Coba panggil aku paman seperguruan. Qingyan, lihat dia. Zhu Wuji, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, tidak akan ada tambang hari ini. Aku tahu, kamu membantuku mempertahankan tambang ini, mendorong proyek ini. Semua itu untuk menggali sumur itu, kan? Kamu boleh pergi dengan tenang. Aku mendukungmu. Kalau gitu kamu harus cepat-cepat, kami menunggumu. Oke. Michelle Tanaja. Dulu kamu bilang, kalau aku ada keperluan apapun, kamu akan menuruti permintaanku. Silakan katakan. Aku butuh sebuah rumah. Harus tersembunyi, dan harus sesuai dengan statusku. Aku juga butuh sebuah mobil, tapi aku tidak punya SIM. Sepeda juga boleh. Baik, aku akan segera mengaturnya untukmu. Langit dan bumi, aliran Xuanzong, sumber dari segala energi, warisan rahasia lembah hantu, menembus alam baka, sumbatan tercipta sendiri. Kini dengan metodenya, menghubungkan energi bumi. Buka! Selesai, pulang kerja. Wuji, mobilnya datang. Ini alamatnya. Baik. Sungguh baik hati. Sudah seharusnya. Shu Wuji, Terima kasih banyak, jalan di dunia persilatan masih panjang. Sampai jumpa jika ada jodoh. Shu Wuji. Zhu Wuji, Zhu Wuji. dia sepertinya kabur. Sepedaan semalaman, sialan. Ini masih di dalam negeri ya. Nyampe mana ini? Hotel Regent. Masa bener sih? Raja menyuruhku patroli gunung. Bodo amat gue nggak patroli. Memang kenapa? Dengerin perintahku. Dengerin gue, bangsat. Maling. Apa Michelle Tanaja mengerjaiku? Gimana mau tinggal di sini? Pintunya hampir lepas. Tempat jelek begini, ini terlalu... bernuansa kehidupan. Kamu kan itu, kita, dulu di, aduh. Aku Yang. Kita pernah ketemu sebelumnya. Kamu tinggal di sini? Kalau gitu, kita nanti jadi tetangga. Oh, kamu juga tinggal di sini. Oh, bagus banget. Kamu kan anak orang kaya, kok bisa pindah ke tempat jelek begini? Aku ada sedikit konflik dengan keluargaku. Aku juga malu minta bantuan Keksin, jadi aku pindah sendiri. Sayang sekali. Sepertinya konfliknya juga nggak kecil ya, sampai pindah ke sini. Kalau besok belum bayar sewa, kamu harus kosongkan kamarmu. Oke, maaf. Ada apa? Maaf kamu jadi lihat aibku. Kita besok sudah bukan tetangga lagi. Kita. Sampai jumpa lain waktu. Jangan. Itu kamarku tipe standar. Gimana kalau kita berdua numpang aja? Nggak enak kali. Aku... Tenang aja. Aku Chu Wuji, pasti pria terhormat. Aku nggak ada maksud lain. Oke, terima kasih, Chu Wuji. Kalau gitu cepat siap-siap. Dah.
Mobil gua mana sih? Siapa yang nyolong mobil gua? Demi langit dan bumi, aku akan mencarimu kemanapun, bangsat! Jangan sampai ketangkap sama gue! Ketemu, 45 derajat barat daya. Aduh, makasih bang. Hati-hati ya. Aduh, sialan. Aduh, ya ampun. Aduh, gue. Xiaoyong. Aduh, gue. Kok kamu di sini? Lihat nih. Kamu jadi kaya nih. Sekarang harganya lagi bagus banget bang. Gue kasih tahu ya. Waktu itu ada orang bego banget naruh mobilnya di bawah gedung. Wahahaha, mobilnya masih baru, kuncinya aja nggak dikunci. Kamu bilang orang bego kayak gini, gua nggak nyolong mobilnya. Demi langit, ini nggak bisa ditolerir. Mobil baru bahkan tidak dikunci. Kamu bilang si goblok ini. Aku tidak mencurinya, tidak bisa diterima. Benar kan mas? Astaga. Sial, astaga. Aduh. Apa sih? Aduh. Aku tidak mencuri mobilmu. Yang aku curi si goblok besar. Mas, goblok. Goblok? Siapa yang kamu bilang goblok? Aku ini. Itu mobil baru aku, sialan. Bagaimana sekarang? Mobilnya sudah aku jual. Nah, kalau begitu, itu... Sudah. Mobilnya sudah begitu. Aku mau tanya sesuatu. Apakah kamu punya pekerjaan sampingan yang kamu tahu? Mas. Kita bicara, dua cewek itu mendukung kamu. Kenapa kamu masih mencari kerja sendiri? Pria sejati lahir di dunia. Bagaimana bisa lama berada di bawah orang lain? Bos kamu. Ada hal penting yang harus dilakukan. Grup part-time pasti aku punya. Aku lihat sebentar. Sial bos. Bos. Membersihkan rumput di lapangan. Gaji sehari 8.000, ya. Harus yang marga shoe. Ini bukan untuk kamu. Pekerjaan yang dibuat khusus untuk kamu, bos. Koe akan pergi. Mas. Aku juga ikut marga shoe kamu, ya. Lalu ayahmu bagaimana? Ayahku juga ikut marga shoe kamu. Bang, kamu pergi, jangan nyuri barang orang. Aduh, tenang aja bang. Aduh. Dua orang bego ini. Ganteng banget sih, bang. Kamu ini, kelihatan rapi banget. Kan mau wawancara, bapakmu yang dandanin aku. Kenapa bapakku nggak dandanin aku? Ya tanya bapakmu sendiri. Bang. Aku mau ambil barang di Dongbei. Keren banget. Barang antik. Ikut aku ke sana yuk. Ikut bapakmu aja. Bang. Ikut aku dong. Aku nggak mau. Jangan bang. Kalau kamu nggak ikut, hatiku nggak tenang di sana. Sebenarnya di Dongbei, memang ada urusan. Pergi sebentar juga nggak apa-apa. Nanti lihat dulu. Di sini bang. Aduh, wah sialan. Aduh, sialan. Pergi. Lagi ngapain? Kebiasaan kerja. Kan ada pintunya. Udah kebiasaan bang. Dasar memalukan. Berani banget. Kenapa bang? Aku rasa ada yang nggak beres. Masa sih nggak beres bang? Ini kan keren banget. Firasatku nggak baik. Kamu marga Chu kan? Aku pergi dulu. Hai, Tuan Shu. Halo. Hai. Kamu juga cari kerjaan untukmu aja. Aku nggak rebut. Kak. Lihat kamu mau lari kemana? Datang lagi.